Begitu saya tuang teman-teman, berat, ternyata minyaknya juga tidak terurai. 5 orang teman saya di kontrakan saya waktu itu ketawa kepingkal-pingkal semua. Pada saat mereka ketawa, saya juga langsung, tensin berat kan, karena saya ceritanya itu minyak itu akan bisa terurai sama air putih. Dan mereka yang, lu tuh mau cerita apa sih? Terus saya juga karena masih saya bingung sendiri, ini harusnya minyaknya bisa terurai loh. Asli, saya waktu di Singapura dijelasinnya minyaknya terurai. Dan itu adalah presentasi saya di awal, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat sejahtera semua. Pada malam hari kesempatan ini saya diundang Mas Diparama, sahabat saya, teman saya, rekan saya. Pada malam hari ini, malam yang luar biasa sekali ya teman-teman ya, karena memang bisnis ini makin lama ditekuni, makin banyak sekali hal-hal menurut saya keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Nah, teman-teman, pada malam hari ini ya saya diminta bicara bagaimana pengalaman saya waktu memutuskan akhirnya menjalankan bisnis ini. Kemudian nanti juga saya juga diminta bicara bagaimana sih caranya follow up orang gitu supaya orang itu bisa melihat apa yang kita lihat ya. Oke teman-teman, saya langsung segera mulai aja. Kalau ada yang mau nulis, nyatet silahkan. Cuma saran saya tidak merekomendasikan itu. Pokoknya dengarkan aja, itu jauh lebih baik. Nah, sekitar Januari 2012, akhirnya saya memutuskan untuk membeli mesin kangen yang memang pertaruhannya saat itu adalah saya dilema antara saya beli mesin atau saya bayar kontrakan saat itu, karena sekitar 7 tahun yang lalu waktu saya memulai bisnis ini, saya masih tinggal di kontrakan yang dimana tiap akhir tahun saya harus bayar kontrakan saya sekitar 30-an juta. Nah, saya jujur aja, saya ngomong apa adanya. Saya waktu pertama kali dijelaskan, saya cuma melihat ini adalah jawaban doa saya. Saya tidak melihat itu sebagai bisnis, saya tidak melihat itu sebagai produk, mesin atau air. Tapi saya melihat ini adalah jawaban doa saya yang selama 34 tahun saya hidup, saya merasa belum ada perubahan berarti, khususnya untuk saya bisa berikan untuk keluarga yang saya cintai, saya sayangi, khususnya orang tua saya. Nah, karena berangkat dari rasa dendam yang luar biasa ya teman-teman, dendam ini maksudnya adalah saya muak dan saya sangat tidak suka dengan kehidupan saya saat itu. Saya punya dendam pribadi terhadap diri saya sendiri. Saya sudah cukup hidup 34 tahun, hidup berakhir di kontrakan, dan saya tidak bisa membuktikan apa-apa terhadap keluarga saya. Makanya begitu saya melihat bisnis Kangen Water, saya melihatnya, seperti tadi saya bilang, saya melihatnya ini adalah jawaban doa saya. Jadi, saya tidak, waktu awal itu saya sama sekali tidak berpikir gimana cara presentasi, saya tidak berpikir bagaimana cara follow up orang, saya tidak berpikir siapa yang mau beli mesin ini ya, atau saya tidak berpikir saat saya memutuskan beli ini adalah wah ini mesinnya mahal banget, siapa yang kira-kira mau dan lain sebagainya. Itu jujur aja tidak ada terbersit sedikit pun di kepala saya waktu saya memutuskan beli mesin ini. Pikiran saya cuma satu saat itu adalah ini saatnya saya berubah. Makanya pada saat saya pulang dari Singapura, waktu saya pertama kali dijelasin, saya langsung bikin internal meeting sama istri saya. Saya bilang sama istri saya bahwa saya baru aja menemukan sesuatu yang sudah menjadi jawaban doa saya, dan saya tidak perlu kamu yakin atau percaya, saya cuma butuh support kamu. Kalau kamu support syukur, enggak apa-apa, tapi kasih saya waktu 3 bulan untuk membuktikan bahwa yang saya kerjakan ini benar-benar bisa merubah masa depan kita. Nah saat itu istri saya nggak ngerti yang saya omongin, jujur aja, karena dia nggak saya jelasin apa-apa, saya cuma ngomong seperti itu di dalam internal meeting saya. Yang saat itu yang ada di kepala saya cuma satu, saya dengan ini harus berubah, saya lebih baik mati daripada saya tidak ada perubahan hidup sama sekali. Jadi benar-benar sangat ekstrim ya teman-teman, saya membuat situasi kondisinya itu hidup atau mati, hitam atau putih, seperti itu. Jadi karena ini menjadi beban mental saya selama bertahun-tahun, karena saya belum bisa memberikan apa-apa ke keluarga, akhirnya semua saya tumpahkan di dalam aktivitas saya melakukan bisnis ini dengan presentasi dan presentasi.
Saya nggak tahu bagaimana cara install mesin, saya nggak tahu bagaimana cara presentasi, saya nggak tahu bagaimana cara kerja mesin dan lain sebagainya. Buat saya itu masalah teknikal yang nanti saya akan pelajari di lapangan. Satu. Yang penting yang ada di kepala saya adalah kapan saya harus bisa memulai presentasi dan presentasi dan presentasi sampai hidup saya berubah. Udah, itu doang. Nah, biar teman-teman tahu waktu di awal saya melakukan presentasi, karena saya nggak tahu itu antioksidan bagaimana menjelaskannya, terus pH saya nggak tahu bagaimana menjelaskan, boro-boro mikroklaster juga saya nggak tahu itu apaan. Saya begitu tahu tentang peluang usaha ini, saya langsung teleponin teman-teman saya cuma bilang sama mereka semua, men lu mau duit gak? Men lu mau duit gak? Lu mau duit gak? Dari 10 teman saya yang saya telepon, 5 orang akhirnya mau datang ke rumah kontrakan saya. Nah, pada saat mereka datang, ini biar teman-teman tahu bagaimana presentasi saya di awal, ya. Jadi waktu pertama kali mereka datang, saya sama sekali nggak tahu Enagic itu apa. Perusahaan aja Enagic saya nggak tahu, saya tahu cuma katakan WhatsApp gitu. Jadi mereka pada datang ke rumah saya, ya seperti biasalah ngobrol, basa-basi, terus saya hidangkan cuma martabak telur sama manis. Begitu mereka udah selesai makan, langsung saya bilang, oke guys, gua cuma bisa cerita ini, tolong perhatiin baik-baik, karena ini gua akan lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan ini bakal edan-edanan di Indonesia. Nah, mereka tuh bingung sama sekali. Apaan sih Jok gitu. Oke, sekarang ya. Apa yang kita pelajari waktu zaman kita sekolah dulu, waktu zaman SMA, mungkin waktu zaman SMP, waktu kita belajar biologi tentang minyak sama air putih kalau dicampur. Dan semua teman-teman saya saat itu bilang, ya nggak bisa menyatu lah, kan berat jenisnya beda. Betul. Dan lu tahu nggak, saya ulangin lagi, lu tahu nggak, ini ada teknologi dahsyat dari Jepang, ya. Ternyata teori itu bisa dikuak, jadi bisa terbongkar bahwa ternyata minyak itu bisa diurai sama air putih. Terus mereka semua, yang benar masa sih? Lihat ya, kan kayak gini tuh, saya udah siapin 2 gelas, yang satu isinya minyak wijen, yang satu air putih biasa, terus saya campur. Dan teman-teman saya semua ngeliatnya, kayak gini kan yang kita pelajari di sekolah, dan mereka semua ngeliat. Oh iya ya, nggak bisa, iya. Nah, oke, sekarang jangan sampai ada yang berkedip, saya bilang. Lu perhatiin baik-baik nih ya. Jadi saya satu di tangan kiri saya itu minyak wijen, tangan kanan saya itu air putih, ya. Yang itu airnya bukan air putih biasa, air kangen, yang saya pikir itu pH 11,5. Begitu saya tuang, teman-teman, ternyata minyaknya juga tidak terurai. 5 orang teman saya di kontrakan saya waktu itu ketawa kepingkal-pingkal semua. Pada saat mereka ketawa, saya juga langsung, tensin berat kan, karena saya ceritanya itu minyak itu akan bisa terurai sama air putih. Dan mereka yang, lu tuh mau cerita apa sih? Terus saya juga, karena masih saya bingung sendiri, ini harusnya minyaknya bisa terurai loh. Asli, saya waktu di Singapura jelas ini minyaknya terurai. Dan itu adalah presentasi saya di awal, teman-teman. Bayangkan, saya tidak ada takut-takutnya walaupun saya nggak bisa presentasi, saya nggak ada takut-takutnya walaupun saya nggak tahu pengetahuannya itu seperti apa, bagaimana cara presentasi dan lain sebagainya. Dari situ saya belajar, ternyata apa? Presentasi yang sempurna adalah presentasi yang tidak sempurna. Karena dari situ saya jadi belajar bagaimana saya bisa memperbaiki presentasi saya yang di awal menjadi lebih baik. Jadi teman-teman khususnya yang baru memulai bisnis ini, saya lihat ya, teman-teman tuh kebanyakan mikir, takut salah, takut nanti nggak berhasil dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita nggak belajar apa-apa. Justru saya percaya bahwa kesalahan yang saya buat dalam setiap action atau tindakan yang saya lakukan, dari situ saya banyak belajar satu persatu bagaimana saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan attitude mental seperti itu yang saya bangun dari awal saya membangun bisnis ini, karena saya nggak ada takut-takutnya sama sekali berbuat salah. Karena saya merasa selama saya tidak ditangkap polisi, selama saya masih makan sehari 3 kali, selama saya masih bisa pulang ke rumah, saya nggak ada masalah sama sekali pada saat saya melakukan kesalahan kalau menjalankan bisnis ini. Bisa dipahamin ya teman-teman ya. Nah, dari presentasi itu saya banyak belajar hal-hal yang akhirnya saya perbaiki setiap harinya presentasi saya sampai akhirnya saya satu persatu mengerti. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau misalnya teman-teman masih takut untuk melakukan sesuatu dalam bisnis ini, untuk mendapatkan kesalahan, teman-teman nggak akan pernah bisa berkembang menjadi lebih baik. Jadi banyaklah berbuat salah
Karena dari kesalahan itu kita belajar bagaimana menjadi lebih baik dari sebelumnya.